Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Yang mana pada video hari ini mungkin ini tutorial ya, yaitu bagaimana cara penggunaan motor servo ya dengan beban 10 kilo menggunakan sensor ultrasonik yang biasanya yaitu kita gunakan untuk menggerakkan, bisa itu kalau kita bikin prototipe untuk sensor parkir ya, bisa juga untuk tong sampah otomatis, yang dimana di sini ya kemarin sempat juga ya kita bikin tetapi tidak menggunakan motor servo yang 10 kilo tetapi yang biasa. Nah, jadi salah satu tutorialnya adalah bagaimana caranya supaya motor servo yang kita gunakan ini mendapat arus yang maksimal ya. Jadi sesuai dengan spesifikasi ya, beban yang dia angkat dengan daya yang dia terima gitu, atau daya yang kita beri. Memang di sini kita menggunakan sebuah catu daya tambahan ataupun kita menyuntikkan dayanya di pin daya dari motor servo ini. Biasanya kan kalau kita menggunakan selain motor servo ya, kita menggunakan contohnya motor dripper gitu kan, itu juga ada suntik dayanya tetapi di drippernya bukan di motor DC nya gitu. Sama seperti kita menggunakan relay, maka secara otomatis kita bisa menambahkan catu daya tambahannya. Tetapi di sini ya kita menggunakan catu daya tambahannya itu mungkin sedikit sama, tapi mungkin agak bingung bagi pemula ya. Karena di sini kita menambahkan catu daya tambahannya itu kita mengambil dari catu daya pin positif dan pin negatifnya. Tetapi pin negatif yang ada di motor servo ini tetap kita hubungkan ke controllernya ya. Jadi pin negatif motor servo tetap kita hubungkan ke controller, sedangkan pin positifnya kita hubungkan ke adaptor 13 volt. Kemudian pin untuk analognya ataupun pin untuk output pada codingnya yang warna orange ini itu kita hubungkan ke pin orange ataupun pin output di motor servo ini seperti itu. Jadi cara menyuntik arusnya adalah yang kita ambil adalah ground dan juga positif ya. Ground positif kita ambil, kemudian kita masukkan kita hubungkan ke adaptor 13 volt ya. Jadi positif yang di servo ini tidak kita hubungkan ke controller lagi ya, tetapi langsung kita hubungkan ke motor ke adaptor 13 volt atau 12 volt ini ya. Jadi nggak payah kita hubungkan ke controller, tetapi untuk groundnya tetap kita hubungkan ke controllernya ataupun ke Arduino ataupun apa modul control yang kita gunakan ya. Jadi seperti itu, maka motor servonya akan bisa bergerak ya dengan maksimal karena daya yang dia dapat itu seimbang dengan spesifikasi dari motor servonya ya. Contohnya di sini kalau motor servonya 10 kilo saya menggunakan tegangan
12 volt ya. Nah seperti itu motor hambatannya. Ini karena tidak dibaut saja makanya dia loss, tapi bisa dengar bunyi kan. Taruh ya. Iya, seperti itu ya. Putarannya 180 ini. Kemudian dia balik lagi dengan nilai 0 di program looping. Jadi nanti saya lampirkan kodenya di bawah link deskripsi. Jadi pin tring yang ada di sensor ultrasonic itu kita hubungkan ke pin 2, sedangkan echo di pin 3. Kemudian motor servonya untuk pin analognya, pin outputnya ya, itu kita hubungkan ke pin 6 yang ada di controller Arduino. Untuk pin mode tetap ya di setup itu string sebagai input, string sebagai output dan echo sebagai input ya. Kemudian kita tambahkan ya berapa putaran yang kita butuhkan untuk motor servo yang kita gunakan ya. Di sini saya pakai 180 saja. Kemudian di sini untuk logika ketika hambatannya ya di looping, jika jarak hambatan yang diterima oleh sensor ultrasonic 15 cm, maka motor servonya akan berputar 180 derajat. Lainnya ataupun LC ini, maka maksudnya adalah ketika tidak ada hambatan gitu ya, maka motor servonya akan kembali ke 0 ya putarannya. Ini delaynya saja. Ini delay yang buat dia apa tadi nih, agak apa mutarnya lama. Kemudian langsung di upload ya. Jadi itu saja ya, bagaimana cara menyuntik arus tambahan ke motor servo yang kita gunakan. Yang mana di sini kita menggunakan motor servo 10 kilo ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang tentunya bisa kita gunakan untuk berbagai project ataupun kebutuhan. Entah itu kita mau menggerakkan tempat sampah, entah itu kita mau bikin prototipe alat sistem parkir, ataupun membuka box ya, dan lain sebagainya. Baiklah sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti bisa download code-nya di link deskripsi di bawah video ini.